Gerungan mesin pematong besi meraung memekakkan telinga, beradu dengan denting palu yang memukul lempengan baja, menciptakan simfoni keras yang akrab di telinga Dewi. Toko besi Jaya Abadi berdiri kokoh bagai benteng baja di jantung kota, memancarkan aura kesuksesan yang tak terbantahkan. Di baliknya, Dewi sang pemilik adalah sosok yang tak kalah kokoh. Usianya hampir menginjak kepala 4, namun garis wajahnya yang tegas dan sorot matanya yang tajam memancarkan kekuatan yang menggetarkan. Ia bergerak di antara tumpukan besi dan perkakas, mengenakan kemeja rapi yang selalu bersih meski bergelut dengan debu logam. Para karyawan menunduk hormat saat ia lewat. Tak ada yang berani bercanda tawa berlebihan di hadapannya. Sejak suaminya meninggal 5 tahun silam, Dewi mengambil alih kendali penuh, mengubah toko sederhana ini menjadi imperium baja yang disegani. Namun, di balik citra wanita baja yang tak tersentuh itu, tersimpan sepi yang mengikis hati. Malam-malam yang dingin di rumah besar yang kosong adalah saksi bisu kesendiriannya. Pagi itu, suasana toko sedikit kacau. Salah satu mesin pres hidrolik, jantung operasional toko, tiba-tiba ngadat. Suara decitan aneh dan asap tipis mulai mengepul dari tubuh raksasa besi itu. Panik merayap di antara para pekerja. Mandor Joko yang biasanya sigap tampak kebingungan setelah mencoba beberapa cara. Dewi mendekat, alisnya bertaut. Kerugian akibat mesin mogok bisa sangat besar. Ia menatap Mandor Joko dengan tatapan menuntut. "Ada apa ini, Mandor? Sudah coba perbaiki?" "Sudah, Bu Dewi, tapi sepertinya ada masalah di bagian dalam. Susah sekali. Mungkin harus panggil teknisi dari kota sebelah," jawab Mandor Joko mengusap peluh di dahinya. Tiba-tiba sebuah suara renyah menyela. "Maaf Bu Dewi, Mandor, boleh saya coba lihat?" Semua mata tertuju pada sumber suara itu. Itu Bima, seorang pemuda baru yang belum genap sebulan bekerja di sana. Usianya awal 20-an, dengan tubuh ramping, namun otot-otot yang terbentuk dari kerja keras. Ia bukan tipe yang banyak bicara, selalu fokus pada pekerjaannya. Dewi menatap Bima, sedikit terkejut. Bima bukanlah teknisi, ia hanya pekerja lapangan biasa yang bertugas memindahkan barang dan membantu pemotongan. "Kamu yakin, Bima? Ini mesin pres besar, tidak sembarangan?" tanya Dewi, nada suaranya sedikit merenduk dari biasanya. Ada keraguan, Tatu juga sedikit rasa ingin tahu. Bima mengangguk, "Saya pernah melihat mesin serupa di bengkel paman saya dulu, Bu. Kadang masalahnya sederhana, hanya saja tersembunyi." Dewi mengamati sorot mata Bima yang tulus dan penuh keyakinan. Ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini. "Baiklah, coba lihat. Tapi hati-hati." Bima segera mengambil beberapa perkakas. Ia tidak langsung membongkar mesin, melainkan mengamati setiap detail mesin, mendengarkan suara decitan aneh dengan seksama, bahkan menyentuh bagian-bagian tertentu untuk merasakan getaran. Gerakannya cekatan, gesit, dan penuh perhitungan. Dewi berdiri tak jauh, mengamati setiap gerik Bima dengan takjub. Ada ketenangan yang memancar dari Bima, kontras dengan kepanikan di sekelilingnya. Tak lama, Bima menunjuk sebuah katup kecil yang tertutup karat di bagian bawah mesin. "Ini sepertinya, Bu, tersumbat," katanya, lantas mengambil cairan pembersih dan sikat kawat. Dengan hati-hati tapi mantap, ia membersihkan katup tersebut, lalu mengencangkan baut-baut yang kendor dengan presisi. Dewi masih skeptis, tapi ia melihat Mandor Joko mengangguk-ngangguk. Setelah beberapa menit, Bima berdiri tegak, tangannya kotor oleh oli dan karat. "Coba nyalakan, Bu Mandor." Mandor Joko menekan tombol start. Mesin pres itu bergetar sebentar, lalu alih-alih mengeluarkan suara decitan, ia berdengung halus dan mulai beroperasi dengan lancar kembali. Suara lega berdesir di antara para pekerja. Mandor Joko menepuk bahu Bima dengan bangga. Dewi mendekat. Ada senyum tipis yang jarang ia tunjukkan tersungging di bibirnya. "Terima kasih Bima, kamu sudah menyelamatkan hari ini. Pekerjaan yang bagus." Suara Dewi lebih lembut dari biasanya. Bima tersenyum tipis, matanya berbinar, tangannya mengusap wajahnya yang kotor tanpa sadar meninggalkan jejak oli hitam di pipinya.
Dewi melihat noda itu. Secara tak sadar, ia mengangkat tangannya, jemarinya yang lentik menyentuh pipi Bima, mengusap noda oli itu perlahan. Sentuhan itu singkat, tapi begitu membekas. Ada percikan aneh yang mengalir di antara mereka. Wajah Bima sedikit merona, matanya membesar karena terkejut sekaligus malu. Dewi sendiri baru menyadari tindakannya saat jemarinya menyentuh kulit hangat Bima. Ia cepat-cepat menarik tangannya, pipinya sedikit merona tipis. Canggung merayap di antara mereka, disaksikan oleh gemuruh mesin yang kini kembali bekerja normal. Itu ada noda, ujar Dewi gugup, menunjuk pipi Bima yang kini sudah bersih. Ia berdehem, usaha menguasai diri. Lanjutkan pekerjaanmu, Bima. Bima mengangguk kaku, menatap Dewi sesaat dengan tatapan yang sulit diartikan, sebelum akhirnya berbalik dan melanjutkan pekerjaannya. Namun sepanjang hari itu, baik Dewi maupun Bima tak bisa melupakan sentuhan singkat dan tatapan yang sempat bertemu. Ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang tak terduga di tengah riuhnya toko besi itu. Sebuah benih telah tertanam, siap tumbuh di balik tumpukan baja dan ekspektasi sosial. Dewi sesekali mencuri pandang ke arah Bima, hatinya bertanya-tanya, apa arti debaran aneh yang baru saja ia rasakan? Dan Bima, setiap kali melihat punggung Dewi yang tegap, teringat sentuhan lembut di pipinya. Dan sebuah senyum kecil tak sengaja terukir di bibirnya. Kisah mereka baru saja dimulai, diwarnai oleh debu besi, suara mesin, dan sebuah sentuhan yang mengubah segalanya. Sejak insiden mesin pres itu, suasana di toko besi Jaya Abadi terasa sedikit berbeda bagi Dewi dan Bima. Noda oli di pipi Bima yang terhapus oleh jari Dewi telah menjadi titik balik yang tak terucapkan. Dewi mendapati dirinya lebih sering memanggil Bima untuk urusan pekerjaan. Bukan hanya sekedar instruksi, tetapi juga untuk meminta pendapatnya tentang desain produk baru, efisiensi operasional, atau bahkan masalah kecil yang sebenarnya bisa diatasi mandor Joko. Bima selalu menjawab dengan lugas, cerdas, dan penuh hormat. Namun, ada kilatan di matanya yang Dewi sadari, bahwa tatapan itu bukan sekedar tatapan bawahan kepada atasan. Suatu sore, hujan deras tiba-tiba mengguyur kota, membuat toko sepi lebih awal. Hanya Dewi dan Bima yang masih tersisa, membereskan sisa pekerjaan administrasi. Lampu toko yang sedikit redup, suara rintik hujan di atap seng, dan aroma khas besi basah menciptakan suasana yang intim. Bima, panggil Dewi tanpa menoleh. Apa yang membuatmu tertarik pada mesin-mesin seperti ini? Bima yang sedang menyusun faktur sedikit terkejut. Itu sejak kecil, Bu. Ayah saya dulu montir kecil-kecilan. Saya suka melihat bagaimana komponen-komponen yang terpisah bisa menjadi satu kesatuan yang berfungsi. Ada kepuasan tersendiri. Ia berhenti sejenak. Dulu saya sering mimpi ingin punya bengkel sendiri, Bu. Atau paling tidak, bisa jadi teknisi handal. Dewi tersenyum kali ini, tulus dan lepas. Mimpi yang bagus, kenapa tidak kamu kejar? Bima tertawa hambar. Biaya, Bu. Setelah lulus sekolah, saya harus langsung kerja untuk bantu keluarga. Tapi saya janji, suatu hari nanti, mata Bima menatap keluar jendela, seolah melihat masa depan yang ia impikan. Dewi melihat ketulusan dan semangat di sana, sesuatu yang sudah lama ia tidak rasakan di dekat siapapun. Obrolan mereka berlanjut, dari mimpi, keluarga, hingga kenangan masa kecil. Tanpa sadar, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sudah malam sekali, Dewi tersadar. Saya antar kamu pulang saja. Sudah tidak ada angkutan umum. Bima awalnya menolak sungkan, tapi Dewi bersikeras. Di dalam mobil mewah Dewi yang senyap, keheningan terasa berbeda. Bukan lagi canggung, melainkan hangat dan nyaman. Dewi merasa rileks, sesuatu yang sulit ia dapatkan di antara tuntutan bisnis dan pandangan masyarakat. Saat mobil berhenti di depan gang sempit rumah Bima menoleh pada Dewi. Terima kasih banyak, Bu Dewi. Hati-hati di jalan. Sama-sama, Bima. Tidur yang nyenyak.
Jawab Dewi sedikit tersipu. Sejak malam itu, pertemuan-pertemuan rahasia mereka mulai terjalin. Awalnya hanya alasan lembur, lalu berlanjut dengan pertemuan di kafe kecil yang tersembunyi di pinggir kota, atau bahkan makan malam sederhana di restoran yang jauh dari keramaian. Mereka tak berani terlalu sering keluar bersama, khawatir ada mata-mata yang melihat. Telepon larut malam menjadi pengisi kesepian mereka. Dewi menceritakan beban yang ia pikul sebagai janda pemilik bisnis besar, ekspektasi keluarga almarhum suami, dan kerinduannya akan sosok yang bisa berbagi. Bima di sisi lain, berbagi perjuangan, mimpinya, dan bagaimana Dewi telah menginspirasinya. Ada kehangatan, pengertian, dan rasa aman yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tak pernah Dewi duga akan ia temukan lagi setelah kematian suaminya. Bima melihat Dewi bukan sebagai janda kaya raya atau bos yang berkuasa, melainkan sebagai wanita yang butuh dimengerti, yang memiliki hati yang rapuh di balik bentengnya. Namun seperti bayangan yang selalu mengikuti cahaya, kehadiran Pak Hartono mulai mengusik ketenangan mereka. Pak Hartono adalah pengusaha properti Parubaya yang terpandang, rekan bisnis lama toko besi Jaya Abadi. Ia selalu terlihat rapi, berwibawa, dan sering membawa hadiah-hadiah mewah ke toko Dewi dengan dalih mempererat kemitraan. Senyumnya selalu diiringi tatapan yang terlalu intim pada Dewi. Ia tak pernah malu menunjukkan ketertarikannya, bahkan secara terbuka menyatakan niatnya ingin menjadikan Dewi sebagai pendamping hidupnya. Dewi merasa risih. Ia selalu menolak dengan halus, tapi sulit menampik Pak Hartono sepenuhnya mengingat posisinya sebagai relasi bisnis penting. Kehadiran Pak Hartono membuat Dewi merasa tercekik, dan ia selalu berusaha menyingkirkan Bima dari pandangan Pak Hartono setiap kali ia datang berkunjung. Kecurigaan pun mulai merayap di sekitar toko besi Jaya Abadi. Bulek Siti, tetangga Dewi yang suka bergosip dan sering nongkrong di warung kopi dekat toko, mulai melihat mobil Dewi sering parkir di tempat tak biasa, atau Bima pulang larut malam dengan senyum yang terlalu lebar. Bisik-bisik mulai terdengar di antara karyawan. Arya, keponakan Dewi yang juga bekerja di toko sebagai manajer penjualan, adalah salah satu yang paling curiga. Ia melihat Dewi memberikan perhatian lebih pada Bima, bahkan beberapa kali Bima terlihat keluar masuk ruangan pribadi Dewi. Ada rasa cemburu dan kekhawatiran yang tergambar di wajah Arya. Bu Dewi seperti melupakan diri, gumamnya kepada salah satu karyawan. Perhatikan saja, nanti juga pasti ada masalah. Dewi sendiri bergumul dengan konflik batin yang hebat. Setiap kali Bima menyentuh tangannya saat mereka berpapasan, atau mata mereka bertemu dan saling berbagi senyum rahasia, jantungnya berdebar. Ia tahu, cinta ini adalah bom waktu. Ia takut kehilangan reputasi yang susah payah dibangunnya. Takut bisnisnya hancur jika skandal ini terbongkar. Yang paling ia takutkan adalah kehilangan Bima. Apakah Bima benar-benar mencintainya, atau ia hanya termakan bujuk rayu janda kaya raya itu? Di sisi lain, Bima juga merasakan tekanan. Ia tahu konsekuensi jika hubungan mereka terungkap. Ia tak ingin dicap sebagai mata duitan atau pemuda-pemuda janda kaya raya. Ia mencintai Dewi, mencintai sosok asli di balik jubah pengusaha baja itu, bukan kekayaannya. Namun bagaimana ia bisa membuktikan itu? Suatu malam, Dewi dan Bima memutuskan untuk menonton film di bioskop yang jauh dari pusat kota. Mereka duduk di kursi paling belakang, berusaha membaur. Film romantis diputar, tangan mereka tanpa sadar saling menggenggam. Tawa mereka renyah, seolah beban dunia terlepas. Namun saat mereka keluar dari bioskop dan menuju mobil Dewi, tawa itu tiba-tiba membeku. Di seberang jalan, di bawah terangnya lampu bioskop, berdiri tegak sosok Pak Hartono menatap mereka dengan tatapan tajam yang tak salah lagi. Ia tampak baru saja keluar dari restoran mewah di dekat sana. Bima dan Dewi, dengan tangan yang masih saling bertautan seketika melepaskannya. Jantung mereka berdebar kencang. Wajah Pak Hartono memerah.
Bukan karena marah, tapi lebih karena terkejut dan raut pengkhianatan tergambar jelas di wajahnya. Ia tak mengatakan apa-apa, hanya berdiri diam, menatap mereka dengan intens. Bima dan Dewi membeku, terperangkap dalam momen yang paling mereka takuti. Lampu kota berkelip, seolah menjadi saksi bisu, rahasia yang kini mungkin tak lagi bisa disembunyikan. Aura ketegangan yang pekat menyelimuti mereka, pertanda badai besar akan segera datang. Tatapan Pak Hartono menusuk, lebih tajam dari mata bor sekalipun. Ia berdiri di seberang jalan, tubuhnya kaku, wajahnya yang biasanya tenang kini memerah padam. Disorot lampu neon bioskop yang berkedip-kedip. Senyum yang selalu ia pamerkan kepada Dewi kini lenyap, digantikan oleh ekspresi pengkhianatan dan amarah yang membara. Dewi dan Bima, yang baru saja menikmati kebahagiaan sesaat, seketika membeku. Tangan mereka yang terlepas masih terasa hangat satu sama lain. Sebuah hening yang mencekam menyelimuti ketiganya. Sementara keramaian jalanan malam kota terus bergerak tanpa menyadari drama yang terhampar di depan mata mereka. Pak Hartono, Dewi memberanikan diri. Suaranya tercekak. Ia melangkah maju, berusaha mencari alasan. Kami baru saja. Pak Hartono tidak menunggu penjelasan. Bibirnya mengukir seringai sinis. Baru saja apa, Dewi? Menikmati film romantis dengan karyawanmu. Suaranya rendah, penuh venom. Aku kira kau wanita yang berkelas, Dewi. Ternyata seleramu serendah ini. Matanya melirik Bima dengan jijik, seolah Bima adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Tanpa menunggu balasan, Pak Hartono berbalik, naik ke mobil mewahnya, dan melesat pergi meninggalkan Dewi dan Bima yang terpaku, dihantam ketakutan yang dingin. Dia pasti akan melakukan sesuatu, bisik Dewi, wajahnya pucat pasi. Dia tidak akan diam saja. Kekhawatiran Dewi bukan tanpa dasar. Pak Hartono adalah pria yang disegani, memiliki koneksi kuat, dan tidak akan menerima penghinaan begitu saja. Hari-hari berikutnya di toko besi Jaya Abadi terasa seperti menunggu bom waktu. Dewi dan Bima menjaga jarak, berpura-pura tidak ada apa-apa, tapi tatapan Pak Hartono yang sinis dalam setiap kunjungannya dan bisik-bisik yang semakin kencang di antara karyawan membuat suasana semakin tegang. Bule Siti bahkan berani melayangkan senyum kecut dan tatapan menyelidik setiap kali berpapasan dengan Dewi. Dan akhirnya, bom itu meledak. Dewi sedang mempersiapkan acara peresmian perluasan area toko besi Jaya Abadi. Ini adalah acara besar, mengundang relasi bisnis penting, pejabat lokal, dan tentu saja media massa. Pak Hartono sebagai salah satu investor awal, duduk di barisan depan dengan senyum palsu yang menempel di wajahnya. Dewi mengenakan gaun kebaya modernnya anggun, melambangkan kekuatannya sebagai pengusaha wanita. Acara berjalan lancar, hingga tiba saatnya pidato penutup. Dewi naik ke podium, siap menyampaikan visi dan terima kasihnya. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Pak Hartono tiba-tiba berdiri. Dengan mikrofon di tangan, ia menyela. Mohon perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Suaranya menggelegar, mencuri perhatian. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Dewi atas perluasan tokonya. Dan juga, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin secara resmi mengumumkan bahwa saya dan Ibu Dewi telah sepakat untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Kami akan segera melangsungkan pertunangan. Seketika riuh rendah bisikan memenuhi ruangan. Kilatan kamera wartawan bergegas mengarah ke Dewi dan Pak Hartono. Wajah Dewi seketika memucat, matanya membelalak tak percaya. Ia ingin membantah, berteriak bahwa itu bohong, tapi lidahnya keluh. Pak Hartono menatapnya dengan senyum penuh kemenangan, seolah ingin berkata, "Ini akibatnya jika kau mempermainkanku." Di tengah kekacauan itu, Bima yang berdiri di antara para karyawan di barisan belakang merasakan darahnya mendidih. Ia tak bisa menahan diri. Dengan langkah mantap, ia menerobos kerumunan menuju panggung. "Itu tidak benar!" teriak Bima, suaranya lantang memecah keheningan yang tiba-tiba melanda ketiganya. Semua mata kini tertuju pada Bima. Pak Hartono menoleh, sorot matanya penuh amarah. "Siapa kau? Berani-beraninya menginterupsi acara ini?" "Dia adalah kekasih Dewi." Sebuah suara melengking tajam memotong. Itu Bule Siti yang tiba-tiba muncul dari kerumunan, memegang ponselnya yang merekam.
Saya sudah tahu dari lama. Janda kaya ini diam-diam main serong dengan berondong pegawainya sendiri. Lihat saja, mereka sering kencan di tempat tersembunyi. Seketika seluruh ruangan gempar. Kamera-kamera ponsel segera menyala, mengarah ke Dewi, Bima, dan Pak Hartono. Arya yang keponakan Dewi maju dengan wajah panik. Bima, apa yang kau lakukan? Dewi merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Reputasi, kehormatan, semua yang ia bangun dengan susah payah hancur dalam seketiap. Ia menatap Bima, di matanya ada campuran rasa takut, kemarahan, dan juga kelegaan. Kelegaan karena rahasia itu akhirnya terungkap, meskipun dengan cara yang paling buruk. Dewi, katakan pada mereka, siapa pria ini? Bukankah kau akan bertunangan denganku? Pak Hartono menuntut, suaranya sengaja dibuat lantang agar semua orang mendengar. Dewi menatap kerumunan wajah yang menghakimi, lalu beralih pada Bima yang berdiri tegak di sampingnya, meskipun wajahnya pucat. Sebuah keberanian tiba-tiba merasuki hatinya. Ia meraih tangan Bima, menggenggamnya erat. Dengar semuanya. Dewi berteriak, suaranya bergetar namun penuh ketegasan. Apa yang dikatakan Pak Hartono itu bohong. Dan ya, Bima memang adalah pria yang saya cintai. Ucapan Dewi menjadi bensin yang menyulut api. Riuh rendah berubah menjadi gemuruh kemarahan. Ada yang berteriak, tidak tahu malu, cinta buta, hanya mengincar harta. Beberapa rekan bisnis Dewi segera menjauh, menunjukkan ekspresi jijik. Wartawan berlomba merekam, ponsel-ponsel melayang di udara. Bima menatap Dewi, terkejut sekaligus bangga. Ia membalas genggaman tangan Dewi. Dewi, ini bukan salahmu. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Namun, di tengah kekacauan itu, Pak Hartono mendekat, wajahnya mengerikan. Ia mengangkat tangannya, seolah hendak menampar Dewi. Dasar wanita jalang, kau akan menyesali ini. Sebelum tangan Pak Hartono sempat menyentuh Dewi, Bima dengan sigap maju menghalangi. Jangan sentuh dia, bentak Bima mendorong Pak Hartono hingga terhuyung. Adegan itu terekam jelas oleh puluhan kamera ponsel. Pengusaha terpandang didorong oleh karyawan rendahan di hadapan banyak orang. Kekacauan memuncak. Anggota keluarga Dewi, termasuk Arya dan beberapa paman, segera menyerbu ke panggung, menarik Dewi dan Bima satu sama lain. Dewi, apa-apaan ini? Kau sudah gila? Teriak pamannya. Bima, kamu dipecat, dan kau akan kubuat tidak bisa bekerja di mana-mana. Ancam Pak Hartono, suaranya membahana di seluruh ruangan. Dewi dan Bima ditarik paksa. Mereka sempat saling bertatapan, sebuah tatapan putus asa namun penuh cinta yang tak tergoyahkan. Di tengah teriakan, cacian, dan sorotan kamera, mereka berdua tahu, badai yang sesungguhnya baru saja mulai, dan mereka harus menghadapinya, mungkin secara terpisah, mungkin bersama. Sebuah skandal besar telah mengeruk, memorak-porandakan kehidupan mereka, dan akan segera menjadi topik panas di seluruh kota, bahkan mungkin di media sosial. Semua mata tertuju pada janda baja dan pemuda api yang berani menentang norma. Kekacauan di acara peresmian itu menjadi pembuka berita utama di seluruh media lokal. Janda kaya bertekuk lutut pada berondong karyawan sendiri. Skandal cinta terlarang guncang toko besi Jaya Abadi. Pengusaha terhormat ditolak demi pekerja rendahan. Foto-foto Dewi yang pucat dan Bima yang mendorong Pak Hartono tersebar luas, menjadi perbincangan panas di setiap sudut kota, bahkan merambah ke media sosial. Komentar-komentar pedas, sumpah serapah dan cibiran membanjiri akun-akun berita. Dewi mengurung diri di rumah. Ia tak sanggup menghadapi tatapan menghakimi, bisikan sinis, apalagi telepon tak henti dari kerabat dan rekan bisnis yang menuntut penjelasan atau bahkan menyuruhnya sadar dan memilih yang benar. Bisnis toko besi Jaya Abadi langsung terpukul. Pesanan dibatalkan, pelanggan lama enggan bertransaksi, dan beberapa karyawan bahkan mengundurkan diri takut terlibat dalam skandal yang memalukan. Arya, keponakannya, mencoba menenangkan, tapi wajahnya tampak frustasi. Bu Dewi, ini harus dihentikan. Kita bisa kehilangan segalanya, desaknya. Di sisi lain, Bima menghadapi cobaan yang tak kalah berat. Setelah insiden itu, ia dipecat secara tidak hormat dari toko besi Jaya Abadi.
Tak hanya itu, Pak Hartono dengan pengaruhnya memastikan nama Bima masuk daftar hitam di banyak perusahaan di kota. Ia sulit mencari pekerjaan, dicap sebagai pengganggu rumah tangga, pemeras, atau mata duitan. Bahkan tetangga dan teman-temannya mulai menjauhinya. Ibu Bima yang biasanya bangga dengan anaknya, kini hanya bisa menangis, takut nama baik keluarga mereka hancur. Nak, lupakan saja wanita itu. Cari yang sepadan. Jangan sampai kau dituduh yang tidak-tidak. Pintasnya berlinang air mata. Bima merasa hancur, namun api di dadanya tak pernah padam. Ia tahu, cinta pada Dewi bukan hanya hayalan. Beberapa hari Dewi mengurung diri dalam kegelapan, merenungi kehancuran yang terjadi. Ia memang kehilangan banyak, tapi ia juga kehilangan Bima. Rasa sakit kehilangan Bima jauh lebih menyengat daripada kehilangan harta atau reputasi. Di tengah keputusasaan itu, sebuah telepon dari Bima masuk. Dewi ragu mengangkatnya, tapi akhirnya memberanikan diri. "Dewi, bagaimana kabarmu?" Suara Bima terdengar parau, lelah. "Hancur Bima, semuanya hancur," jawab Dewi air mata terbendung. "Jangan bicara begitu," Bima bersikeras. "Aku tidak menyesal, sama sekali tidak menyesal karena telah membelamu. Aku mencintaimu, Dewi." Pengakuan Bima itu di tengah badai menjadi titik balik. Ia tak sendiri. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dewi tahu, Pak Hartono bukan hanya sekedar cemburu. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Mengapa ia begitu bernafsu menghancurkan Dewi? Dewi bangkit dari keterpurukannya. Ia memanggil Mandor Joko, satu-satunya karyawan senior yang tetap setia dan ia percayai. "Mandor, saya butuh bantuanmu. Cari tahu semua yang bisa kita dapatkan tentang Pak Hartono. Semua riwayat bisnisnya, proyek-proyeknya, utangnya, relasinya, apapun." Mandor Joko yang selalu loyal pada mendiang suami Dewi dan kini padanya mengangguk. "Siap, Bu Dewi." Sementara itu, Bima juga tidak tinggal diam. Dengan sisa tabungannya, ia mulai mengambil proyek perbaikan kecil-kecilan dari rumah ke rumah. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa mandiri, bahwa ia tidak pernah mengincar harta Dewi. Ia juga mulai menghubungi beberapa kenalan lama dari masa sekolahnya di STM, Sekolah Teknik Menengah, yang ia banggakan memiliki program keahlian teknik mesin yang sangat bagus. Mereka dulu sering memecahkan masalah rumit bersama. Bima bahkan pernah meraih juara 1 dalam kompetisi rancang bangun mesin di tingkat provinsi. Sebuah fakta yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, termasuk Dewi. Karena ia selalu rendah hati. Kini, Bima merasa inilah saatnya ia harus menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Mandor Joko kembali dengan sebuah berkas tebal. "Bu Dewi, saya menemukan sesuatu. Pak Hartono punya banyak utang di bank. Beberapa proyeknya gagal, dan dia sangat membutuhkan dana segar. Ada rumor dia akan pilot." Mata Dewi menyipit. "Itu artinya dia ingin menikahiku bukan karena cinta, tapi karena hartaku. Dia ingin mengambil alih toko besi Jaya Abadi." Mandor Joko mengangguk. Rumornya, dia bahkan sudah mengajukan pinjaman dengan jaminan palsu, dan dia butuh bisnis besar seperti milik ibu untuk menutupi jejaknya. Kemarahan membuncah di hati Dewi, namun juga ada secerah harapan. Ini adalah bukti, ini adalah kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pak Hartono bukan sekedar korban cinta yang ditolak, melainkan penipu ulung yang licik. Bersamaan dengan itu, Bima juga mendapat kabar dari teman-temannya. Ada sebuah proyek pemerintah untuk membangun fasilitas daur ulang besi di pinggiran kota. Sebuah proyek besar yang membutuhkan keahlian teknis tingkat tinggi. Bima, meskipun dicap buruk, memutuskan untuk nekat mengajukan diri, menunjukkan portofolio rancang bangunnya yang sederhana, namun brilian. Dewi merancang strategi. Ia tidak bisa hanya diam. Ia menghubungi seorang pengacara terkemuka dan mulai mengumpulkan semua bukti yang diberikan Mandor Joko. Ia juga terpikir untuk menghubungi seorang jurnalis investigasi yang dikenal jujur dan berani. Di malam yang sama, Bima menerima kabar mengejutkan. Ia diterima untuk proyek daur ulang itu, bukan sebagai buruh, tapi sebagai kepala tim teknis lapangan.
berkat ide inovatifnya dalam mendesain sistem pemilahan limbah besi yang jauh lebih efisien. Sebuah kejutan yang akan mengubah pandangan banyak orang tentang dirinya. Dewi tersenyum tipis, sebuah senyum penuh tekad. Kini ia tidak hanya akan berjuang untuk cintanya, tapi juga untuk martabatnya, untuk bisnisnya, dan untuk membongkar kebusukan Pak Hartono. Ini bukan lagi sekedar skandal cinta. Ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kebohongan, antara integritas dan keserakahan. Dewi tahu ia akan menghadapi badai ini dengan kepala tegak, dan Bima, kini dengan bekal kemampuannya yang tersembunyi, akan menjadi kekuatannya. Pertarungan sesungguhnya baru saja mulai, dan kali ini Dewi siap memimpin. Dengan bukti-bukti valid di tangan, Dewi tidak membuang waktu. Ia mengatur sebuah konferensi pers dadakan di aula besar kantornya, mengundang jurnalis yang sama yang sebelumnya memberitakan skandalnya, juga perwakilan dari bank dan kepolisian. Pak Hartono, yang masih merasa di atas angin, datang dengan senyum angkuh, mengira Dewi akan membuat pernyataan permintaan maaf atau mengumumkan pertunangan palsu mereka. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Saya berdiri di sini hari ini, suara Dewi bergetar namun jelas dan tegas, bukan untuk menjelaskan kisah pribadi saya, melainkan untuk membongkar sebuah kebusukan. Tuan Hartono, yang kemarin mengklaim memiliki hubungan dengan saya, sebenarnya sedang terjerat masalah keuangan yang serius. Dia berencana menggunakan toko besi Jaya Abadi dan reputasi saya untuk menutupi hutang-hutangnya dan kebangkrutan perusahaannya. Bahkan, diduga melakukan penipuan pinjaman dengan jaminan palsu. Dewi membeberkan semua bukti yang dikumpulkan Mandor Djoko. Salinan rekening bank Pak Hartono yang defisit, dokumen proyek fiktif, serta rekaman percakapan internal yang Mandor Djoko dapatkan dari informan yang menunjukkan niat Pak Hartono. Mata Pak Hartono membelalak. Wajahnya yang semula angkuh, kini pucat pasi, amarahnya berubah menjadi kepanikan. Beberapa wartawan berteriak kaget, kamera-kamera berkedip lebih cepat. Tak lama setelah itu, perwakilan bank dan kepolisian yang hadir mengkonfirmasi sebagian besar tuduhan Dewi, menyatakan bahwa mereka sudah mencurigai Pak Hartono dan kini memiliki bukti kuat untuk memulai investigasi formal. Pak Hartono berusaha mengelak, berteriak bahwa itu fitnah, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh sorotan media. Akhirnya ia digelandang keluar ruangan oleh petugas, wajahnya hancur. Momen ini terekam jelas, menjadi viral sensation kedua yang kali ini membalikan narasi sepenuhnya. Berita tentang kebusukan Pak Hartono menyebar dengan kecepatan kilat, menggantikan skandal cinta Dewi di setiap media. Masyarakat yang tadinya menghakimi Dewi kini berbalik simpati. Mereka mulai menyadari bahwa Dewi adalah korban dari intrik jahat, bukan wanita yang tidak tahu malu. Pujian atas keberanian dan ketegasannya membanjiri kolom komentar, menggantikan cacian. Bersamaan dengan kejatuhan Pak Hartono, kabar tentang Bima juga mulai mencuat. Proyek daur ulang besi pemerintah yang ia pimpin mendapat perhatian media. Laporan-laporan menunjukkan inovasi Bima dalam sistem pemilahan limbah telah menghemat anggaran dan mempercepat proses, jauh melebihi ekspektasi. Ia disebut sebagai pemuda jenius dengan ide-ide brilian. Wawancara dengan Bima dipublikasikan, di mana ia menjelaskan latar belakangnya, mimpunya, dan bagaimana ia ingin membuktikan diri melalui kerja keras, bukan jalan pintas. Ia bahkan secara tersirat menyebut bahwa ia tidak pernah mengincar kekayaan Dewi, melainkan hanya ingin membuktikan kemampuannya. Ibu Bima, yang tadinya muram, kini bisa tersenyum bangga. Bisik-bisik di masyarakat berubah menjadi pujian dan kekaguman pada integritas Bima. Bahkan Arya, keponakan Dewi, datang menemui Bima. "Maafkan saya, Bima. Saya salah menilaimu. Kau memang layak untuk bibi saya." Melihat semua ini, Dewi akhirnya memberanikan diri. Ia menelpon Bima dan mengajaknya bertemu di tempat pertama kali mereka berkencan, sebuah kafe kecil yang tersembunyi. Ketika Bima tiba, Dewi sudah menunggunya. Suasana kafe yang remang dengan alunan musik lembut terasa sangat kontras dengan badai yang baru saja mereka lalui. "Bima," mulai Dewi, matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Kau tidak pantas menanggung semua ini karena aku." Bima meraih tangan Dewi, menggenggamnya erat. "Jangan bicara begitu, Dewi. Aku senang, sangat senang.
Aku ingin membuktikan padamu, pada mereka semua, bahwa aku bukan pria yang seperti mereka pikirkan. Ia menatap mata Dewi dalam-dalam. Aku juga ingin membuktikan bahwa aku mencintaimu, bukan hartamu. Dewi tak bisa menahan air matanya lagi. Ia membiarkan Bima menariknya ke dalam pelukan. Pelukan itu erat, penuh kelegaan, rasa syukur, dan cinta yang tulus. Bukan pelukan rahasia lagi, melainkan pelukan yang berani. Pelukan dari dua jiwa yang telah melewati badai dan menemukan ketenangan dalam satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, toko besi Jaya Abadi kembali berjaya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Reputasi Dewi tidak hanya pulih, melainkan naik drastis. Ia dikenal sebagai wanita tangguh yang berani melawan kebatilan. Dan Bima, dengan segala kemampuannya, kini bukan lagi karyawan biasa. Dewi menawarinya posisi sebagai direktur operasional dan pengembangan, mengakui bahwa visi dan keahlian Bima adalah aset berharga. Bima menerima dengan satu syarat. Ia akan membantu Dewi membangun toko, tetapi mimpinya untuk terus berinovasi di bidang daur ulang dan teknologi juga harus terus berjalan. Dewi dengan senang hati menyetujuinya. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang ditayangkan di sebuah kanal berita besar, Dewi dan Bima tampil bersama. Wajah mereka berseri-seri. Cinta itu bukan tentang usia atau status sosial, kata Dewi, menatap Bima dengan lembut. Tapi tentang dua hati yang tulus, yang berani berjuang dan saling mendukung, bahkan di tengah badai sekalipun. Bima menggenggam tangan Dewi. Kami harapkan kisah kami bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa di balik setiap prasangka ada kebenaran, dan bahwa cinta sejati pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya. Video wawancara itu meledak, menjadi viral. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisah mereka. Komentar-komentar positif membanjiri memuji keberanian Dewi, ketulusan Bima, dan keadilan yang akhirnya memihak pada mereka. Sebuah foto sederhana yang diunggah Dewi di media sosial menunjukkan tangannya menggenggam erat tangan Bima dengan latar belakang tumpukan besi di toko besi Jaya Abadi dan caption, "Kami, bersama melewati badai," mendapatkan jutaan likes dan ribuan komentar dukungan. Kisah cinta Dewi dan Bima dari percikan tak terduga di toko besi, rahasia yang terungkap oleh intrik jahat, hingga perjuangan yang membuahkan kebahagiaan menjadi legenda urban. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak terhambat oleh status, usia, atau pandangan masyarakat. Itu adalah cinta yang ditempa seperti baja, kuat dan tak tergoyahkan, siap menghadapi apapun demi kebersamaan. Mereka adalah janda baja dan pemuda api yang akhirnya bersatu, mengukir kisah yang inspiratif dan berpotensi viral selamanya.